Mari kita sama-sama membuka tiga bagian firman Tuhan. By the way, Bapak Ibu sekalian, ini bukan maksud saya untuk mengajari atau menggurui Bapak Ibu sekalian, jemaat sekalian. Secara pribadi, ini adalah pergumulan saya. Ini pergumulan besar di dalam kehidupan saya. Dan sampai sekarang ini nggak tuntas. Loh, belum tuntas kok berani mengkhotbahkan. Justru ini yang menjadi kejujuran saya di hadapan Bapak Ibu, menjadi sebuah kesadaran saya menggumulkan ini. Dan saya tahu ini akan menjadi sebuah pergumulan yang akan terus saya kerjakan di dalam sepanjang hidup saya. Ini menjadi sebuah refleksi bagi saya ya terhadap kesombongan yang ada di dalam diri. Jadi ini yang menjadi undangan saya buat saudara-saudara sekalian, jemaat sekalian, untuk sama-sama kita bersama merenungkan, bersama mengevaluasi, bersama kita masing-masing untuk semakin mau dikoreksi dan dimurnikan, sehingga kita semakin segambar dengan Kristus. Mari kita buka bagian pertama dari Perjanjian Lama, dari kitab Ester pasal 5. Kitab Ester pasal 5, saya akan bacakan buat kita semua dari ayat yang ke-9 sampai yang ke-14. Setelah itu nanti di dalam Perjanjian Baru kita buka Lukas pasal 18. Saya bacakan terlebih dahulu dari kitab Ester pasal 5, ayat yang ke-9 hingga yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu keluarlah Haman dengan hati yang riang dan gembira. Ketika Haman melihat Mordekai ada di pintu gerbang istana raja, tidak bangkit dan tidak bergerak menghormati dia, maka sangat panaslah hati Haman kepada Mordekai. Tetapi Haman menahan hatinya, lalu pulanglah ia ke rumahnya dan menyuruh datang sahabat-sahabatnya dan Zeres istrinya. Maka Haman menceritakan kepada mereka itu besarnya kekayaannya, banyaknya anak laki-laki dan segala kebesaran yang diberikan raja kepadanya, serta kenaikan pangkatnya di atas para pembesar dan para pegawai raja. Hari itu dia sudah diangkat menjadi Perdana Menteri, orang nomor 2 setelah Raja Xerxes atau Ahasiweros. Lagi kata Haman, tambahan pula tiada seorang pun diminta oleh Ester, sang ratu yang baru itu, untuk datang bersama-sama dengan raja ke perjamuan yang diadakannya, kecuali aku, cuman aku loh yang diundang. Dan untuk besok pun aku diundangnya bersama-sama dengan raja. Semua kejayaannya sudah dikatakannya kepada teman-temannya dan istrinya. Lalu ayat 13, akan tetapi semuanya itu, dia jadi Perdana Menteri, kekayaannya, anak laki-lakinya, penghormatannya dan segala macam, semuanya itu tidak berguna bagiku selama aku masih melihat si Mordekai itu, si Yahudi itu, duduk di pintu gerbang istana raja. Lalu kata Zeres istrinya dan semua sahabatnya kepadanya, suruhlah orang membuat tiang yang ditingginya 50 hasta dan persembahkanlah besok pagi kepada raja, atau ajukanlah itu kepada raja, supaya Mordekai disulakan orang pada tiang itu. Kemudian dapatlah engkau dengan bersuka cita pergi bersama-sama dengan raja ke perempuan itu. Hal itu dipandang baik oleh Haman, lalu ia menyuruh membuat tiang itu. Satu bagian lagi kita baca dari Lukas pasal 18. Satu contoh Perjanjian Lama, kisah tentang Haman, dan contoh dari Perjanjian Baru dari Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Kisah tentang orang Farisi. Demikian firman Tuhan. Dan kepada Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, kata Yesus, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan.
Satu ayat kita sama-sama baca dari Yakobus pasal 4. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-6. Kita sama-sama baca ayat ini. Yakobus 4 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, 3 ya. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Mari sekali lagi kita berdoa. Terima kasih untuk firman yang kami boleh baca dan kami akan renungkan. Tuhan memberikan kami pengertian satu tema etika Kristen tentang pride atau kesombongan yang berhadap-hadapan langsung dengan Tuhan. Kiranya kami rela untuk dikoreksi, rela untuk membuka diri kami di tempat mana kami menyembunyikan itu, untuk kami boleh dibentuk oleh Tuhan, dikoreksi dan dimurnikan. Berbicaralah kepada kami, dan kami serahkan hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Terpujilah Engkau ya Allah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, kesombongan adalah dosa yang tidak mungkin dihindari oleh semua orang. Satu hal yang menarik, bahwa kesombongan tidak mungkin dihindari oleh semua orang, termasuk orang Kristen sekalipun. Ini adalah dosa yang tidak mungkin kita bisa hindari. Tapi yang lucu adalah, ketika ini suatu hal yang tidak bisa dihindari semua orang, tapi ini juga yang paling susah untuk disadari dan diakui di dalam diri seseorang. Satu hal yang tidak bisa kita lari daripadanya, tapi satu hal yang sulit untuk kita sadari dan kita akui itu ada di dalam diri kita. Dan yang paling ironisnya, pertama pernyataannya, kedua faktanya, ketiga ironisnya. Ironisnya, setiap kali kita melihat kesombongan ini di dalam diri orang lain, kita akan jengkel dan mencemooh orang itu. Sekali lagi dengar ya. Kesombongan adalah dosa, adalah fakta dosa yang tidak mungkin dihindari oleh siapapun. Tapi anehnya dan lucunya, ini adalah hal yang paling sulit untuk disadari dan diakui ada di dalam diri kita. Dan ironisnya, setiap kali kita melihat hal ini, kesombongan ini dalam diri orang lain, kita langsung jengkel dan akan mencemooh orang-orang yang sombong. Maka di dalam Alkitab banyak sekali narasi yang menggambarkan atau mengekspresikan tentang problem ini, yaitu tentang kesombongan. Dan yang salah satu yang tadi kita sudah baca merupakan contoh yang paling luar biasa yang dikisahkan di dalam Perjanjian Lama, yaitu kisah Haman di dalam kitab Ester. Saudara-saudara sekalian, Haman adalah contoh atau studi kasus terbaik di dalam Perjanjian Lama yang menjadi peringatan Alkitab tentang kesombongan. Kenapa? Karena di balik kesombongannya ada satu konsekuensi yang begitu mengerikan. Nanti kita akan lihat bahwa di dalam kisahnya ini terjadi 485 tahun sebelum Kristus datang ke dunia. Haman itu telah diangkat menjadi Perdana Menteri Persia, Media Persia yang telah mengalahkan kerajaan Babilonia. Pada zaman itu dipimpin oleh Xerxes, atau yang kita kenal dalam kitab Ester disebut Ahasiweros. Dia memimpin dan menjajah seluruh dunia dikuasainya pada saat itu, mulai dari India sampai ke Ethiopia, 127 negara bagian yang dikuasainya. Jadi seluruh dunia ada di tangan Ahasiweros. Dan Haman diangkat menjadi Perdana Menteri untuk mengelola semuanya itu. Maka Haman sudah pasti dengan jabatan seperti itu, sudah pasti dia akan menjadi orang yang dihormati. Nggak mungkin enggak ya. Tapi pada pasal 3 kitab Ester menarik sekali. Dia sudah menjadi Perdana Menteri, enggak usah dibilang apa-apa, orang pasti tunduk karena dia nomor 2 setelah raja. Tapi pada pasal 3 ayat 2 di dalam kitab Ester, sengaja narator, penulis kitab menuliskan bahwa harus ada penambahan perintah dari raja, khusus diberikan oleh raja untuk dikatakan bahwa semua orang harus sujud dan berlutut kepada Haman, memberi hormat. Loh, raja udahlah nggak usah ngomong, ya pastilah dia kemanapun datang, dimanapun dia berada di 127 negara bagian ini, ya pasti tunduk. Orang Perdana Menteri kok. Kenapa harus ada lagi perintah tambahan ini? Untuk menunjukkan berapa besarnya atau berapa pentingnya pride bagi Haman. Dan setelah itu pada pasal 5 yang tadi kita baca dari ayat 11 sampai ayat 12, setelah dia memanggil istrinya dan sahabat-sahabatnya, dia menceritakan tentang hartanya, jabatannya, anak-anaknya, dan dia juga menceritakan tentang pride bahwa ratu sejagat itu, pemenang Miss Universe pertama di dunia itu
Ester mengundang dia untuk makan bersama raja. Tapi kalimatnya tidak berhenti di situ. 2 kalimat yang dicatat di situ. Pertama di ayat 9. Waktu dia bersuka cita senang lalu keluar melihat Mordekai, hilang sukacitanya. Lalu ketika dia menyatakan seluruh ekspresi tentang hartanya, kalimat muncul. Semua itu tidak berguna bagiku. Loh, apa-apaan ini? Why? Haman, apalagi yang kurang? Kamu sudah menjadi orang paling penting pada zaman itu di seluruh dunia. Kamu menjadi perdana menteri terbesar. Why? Kamu kehilangan sukacitamu. Kenapa semua yang sudah pencapaianmu tidak berguna? Apa yang dikatakan oleh Haman? Selama masih ada satu orang itu, pakai kata si Mordekai itu, si orang Yahudi itu, satu orang tok, Bapak Ibu sekalian, satu orang tok di antara sejuta atau berapa juta orang dari 127 negara bagian yang dikuasai oleh Ahasiweros. Tapi dia nggak bisa bersuka cita, dia nggak bisa bersyukur dengan pencapaiannya, hanya gara-gara satu orang tok yang tidak memberi penghormatan kepada dia. Dari pride yang mengikat hati Haman, lalu menyeretnya kepada hati yang sempit, dan sampai kepada satu agenda yang begitu mengerikan. Tidak hanya dia berusaha untuk membunuh Mordekai, bahkan dia berusaha mematikan seluruh orang Yahudi gara-gara kebenciannya kepada Mordekai. Apa yang kita lihat di balik satu dosa kesombongan ini? Bapak Ibu sekalian, di balik satu peristiwa remeh kesombongan seorang bernama Haman, tapi ini menjadi satu jalan yang dipakai setan. Haman dari kesombongan, dosa yang kecil, tapi dipakai setan untuk melakukan perkara yang begitu besar. Dosa ini dipakai setan untuk Haman mau menggagalkan satu peristiwa rencana kekal Allah yang begitu besar. Dengan agenda Haman, kalau seluruh orang Yahudi dimatikan, berarti rahasia janji kekekalan yang diberikan Allah tentang Mesias yang akan datang harus dari keturunan Yehuda akan digagalkan. Maka kalau kesombongan Haman ini terpenuhi, dibuahi, maka Yesus gak akan datang ke dunia. Dari satu dosa yang sepele, Bapak Ibu sekalian, kesombongan ternyata menjadi sebuah dosa yang berusaha untuk melawan rencana kekal Allah. Demikian juga di dalam perjanjian baru yang kita lihat tadi, kita baca dari kisah orang Farisi, perumpamaan yang dikatakan oleh Yesus di dalam kisah Lukas. Apa yang kita lihat di situ? Dengan cara yang begitu elegan, dengan cara yang begitu anggun, Bapak Ibu sekalian, menarik sekali. Apa yang dikatakan? Dia, si orang Farisi itu menyatakan kesombongannya, tapi bukan dengan cara menunjukkan harta, menunjukkan jabatan seperti Haman. Tapi orang Farisi menyampaikan atau mempresentasikan kesombongannya dengan cara yang anggun. Dengan cara apa? Dia sedang berdoa. Berdoa, Bapak Ibu sekalian, berdoa. Apa maksudnya? Orang berdoa itu adalah orang yang sedang menundukkan dirinya kepada Tuhan. Ini bukan hanya kepada kita, di dalam konteks orang Judaisme pada zaman itu, orang berdoa itu sedang menundukkan dirinya kepada Tuhan. Tapi sembari demikian, sembari dia sedang menundukkan dirinya kepada Tuhan, tapi dia sedang menyatakan kelebihannya dibanding pemungut cukai, dibanding orang lain di hadapan Tuhan. Kontradiksi sekali tindakan yang dilakukan orang ini. Dia di dalam kerendahan hatinya menundukkan diri kepada Tuhan, tapi sedang membawa kesombongannya di hadapan Tuhan. Dari kesombongan yang dinyatakan ini, apa yang dibongkar oleh Yesus? Para Farisi menjadi orang yang berasa diri paling agamawi, menjadi orang yang paling dekat dengan Tuhan, tapi menjadi orang yang merasa sudah selevel dengan Tuhan. Dari kesombongan ini Yesus membongkar apa yang terjadi berikutnya dari cerita berikutnya, bahwa orang Farisi nanti akan join dengan musuh bebuyutannya, orang Saduki. Orang Farisi sama orang Saduki ini gak bisa berteman. Orang Farisi benci kepada orang Saduki karena orang Saduki ini dianggap berkompromi dengan Romawi, ante-ante asing, tidak setia dengan kitab Musa. Tapi apa yang terjadi pada saat nanti akhir, karena memelihara kesombongan itu dalam hatinya, bencilah mereka kepada Yesus, lalu sekongkol berusaha untuk membunuh Yesus. Dari kesombongan, dari kesombongan. Maka Bapak Ibu sekalian, ini bukan suatu hal yang sembarangan. C.S. Lewis di dalam bukunya Mere Christianity menyatakan, kejahatan hakiki yang terbesar dalam hidup kita sebagai seorang Kristen, dia tidak membahas kepada orang lain, tapi sebagai orang Kristen, kejahatan hakiki yang terbesar dalam hidup kita adalah kesombongan. Kesombongan. Semakin kita memiliki hal ini dalam hati kita, yaitu kesombongan itu, maka semakin kita tidak menyukai ini ada di dalam diri orang lain. Menarik ya, lihat tragisnya kalimat ini.
C.S. Lewis begitu indah menuliskannya. Semakin kita memilikinya dalam hati kita, memiliki kesombongan itu dalam hati kita, maka semakin kita tidak menyukai kesombongan itu ada di dalam diri orang lain. Inilah mengerikannya dosa kesombongan. Bukankah ini sangat aneh? Tapi inilah jerat dari dosa kesombongan itu, Bapak Ibu sekalian. Kesombongan bukan suatu hal yang sepele katanya. Ini adalah keadaan pikiran yang sepenuhnya melawan Allah. Itu sebab dari satu hal yang begitu kecil, kesombongan, Alkitab menyatakan kejatuhan yang begitu fatal. Adam dan Hawa mau menjadi sombong, mau menjadi Tuhan, maka hancurlah seluruh manusia dalam dosa. Haman dalam kesombongannya mau menggagalkan rencana kekal Allah. Farisi dan Saduki dalam kesombongannya mau membunuh Yesus. Maka kita bukan orang-orang yang imun dari hal ini. Kesombongan menjadi satu hal yang begitu mengerikan, mengikat kita. Bahkan tanpa sadar ada begitu banyak aspek kita memelihara kesombongan, di mana iblis akan memakainya untuk kita menjadi orang yang melawan Tuhan. Sekali lagi, kesombongan bukan hal yang sepele, tapi menjadi satu pikiran yang total sepenuhnya melawan Allah. Saya ingin jadi pusat perhatian, inilah kata orang sombong. Saya ingin menjadi yang satu-satunya, the only one. Inilah kata-kata yang terukir di dalam hati orang sombong, termasuk di dalam diri saya, Bapak Ibu sekalian. Berikutnya, apa yang terjadi di dalam diri orang yang sombong? Dari kesombongan sepenuhnya melawan Tuhan, lalu mulai menjadi keinginan pusat perhatian, menjadi the only one di antara semua orang. Lalu masuk lebih dalam lagi, akhirnya makin dalam lagi, memiliki spirit kompetitif. Mencari pengakuan puncak, bukan hanya sekedar pengakuan, tapi pengakuan puncak yang teratas. Tidak akan ada kepuasan dalam hatiku dengan segala kelimpahan kek, pujian kek, prestasi atau pencapaianku, selama jika masih ada satu orang saja di atasku. Gak bisa. Setidaknya satu orang yang ada di dalam lingkunganku, entah itu saudaraku, itu pun kesombongan mengerasukiku. Entah itu teman di kelasku, teman di pekerjaanku, teman dimanapun itu. Ketika masih ada satu orang yang selevel atau sedikit saja lebih tinggi dari aku, maka sukacita itu tidak ada. Kompetitif, pengakuan puncak. Seluruh tindakan di dalam hidup orang sombong hanya bertujuan untuk mendapatkan rasa hormat dan pengakuan, sehingga tidak akan pernah ada kepuasan dalam hati dengan segala prestasi dan pencapaian. Tujuannya, lokusnya hanya terus haus akan pengakuan dan penghormatan. Dan kesombongan itu, Bapak Ibu sekalian, akhirnya menghasilkan perseteruan. Karena tidak bisa terima lagi orang lain yang lebih dari saya. Dari kompetitif menjadi perseteruan. Inilah yang dikatakan C.S. Lewis. Kesombongan adalah kejahatan yang murni spiritual dan jauh lebih tersembunyi, jauh lebih mematikan dari dosa-dosa yang lain. Sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, bukan menjadi sebuah teror untuk menakut-nakuti, tapi untuk menjadi sebuah evaluasi bagi kita, karena begitu mengerikannya dosa ini. Kesombongan adalah kejahatan yang murni spiritual dan jauh lebih tersembunyi, sangat tidak kelihatan dan mematikan dari dosa-dosa yang lain masuk ke dalam hati kita. Ironisnya, kejahatan ini justru sangat gampang menyeludup dalam hati setiap kita. Kita tidak pernah tahu, kita tidak bisa pernah punya kuda-kuda untuk mempersiapkan diri. Tiba-tiba saja suddenly di dalam hati kita dia mengikat dan kita menjadi orang yang sombong. Inilah yang terjadi kepada Haman di dalam kitab Esther. Semua tidak berguna selama masih melihat Mordekai. Demikian juga dengan orang Farisi tadi. Dia tidak lagi melihat bagaimana dia sudah menjadi seorang pelayan, tapi dia terus membanggakan dirinya di hadapan Tuhan, membandingkan diri dengan orang lain di dalam doanya, menganggap diri benar dan memandang rendah semua orang lain. Maka pada sore ini kita boleh belajar melihat dari narasi, kedua narasi ini. Kita mempelajari, Bapak Ibu sekalian, setidaknya 3 karakter dari kesombongan. Dari cerita tadi ada 2, tapi sebenarnya ada satu lagi yang hidden. 3 karakter dari kesombongan. Pertama, jenis karakter kesombongan pertama adalah orang congkak atau orang angkuh.
Pak Tong mengatakan ini jenis sombong ke atas. Orang yang angkuh, orang yang congkak adalah orang yang sombong ke atas. Pada dirinya dia berusaha untuk memamerkan seluruh keberadaannya. Ini jenis pertama dari kesombongan. Tapi jenis kedua dari kesombongan adalah orang minder, orang yang self pity. Karena orang ini, kalau Pak Tong pakai kalimat, orang yang sombong ke bawah. Jadi sombong itu ke atas, sombong itu ke bawah. Orang congkak, sombong ke atas. Orang minder yang self pity, sombong ke bawah. Tapi ada yang ketiga Bapak Ibu sekalian yang seringkali justru jadi masalah. Yang ketiga ini secara fenomena paling halus dan paling tidak kelihatan. Sebab dia tidak menunjukkan diri congkak. Dia tidak menjadi self pity karena dia tetap nyata di dalam lingkungan dan komunitas. Dia tidak menjadi minder, dia hadir, dia rajin pelayanan, dia ikut. Tapi jenis yang ketiga ini adalah jenis sombong yang paling halus, yaitu apa? Hidup jauh dari Tuhan. Dia tidak congkak, dia tidak self pity, tapi dia hidup jauh dari Tuhan. Ini pun adalah orang yang sombong sebenarnya. Mengapa? Ketiga kesombongan ini, ketiga bentuk, tiga karakter ini adalah kesombongan. Karena ketiga-tiganya intinya adalah hidup yang berpusat, hidup yang berfokus kepada diri. Yang menentukan siapa? Aku. Yang mau jalan siapa? Aku. Yang menjalankan siapa? Aku. Yang menetapkan jalannya siapa? Aku. Hidup yang berpusat kepada diri. Yang rasa diri bermasalah siapa? Aku. Yang mau menentukan solusi dari seluruh masalah diri ini siapa? Aku. Hidup yang berpusat kepada diri. Orang yang lari dari Tuhan seperti tidak menunjukkan diri di atas, tapi juga tidak menjadi minder, tapi tetap jalan lari dari Tuhan. Ini pun sebuah kesombongan karena dia tidak melihat Tuhan menjadi jangkar hidupnya. Karena itu sekali lagi kembali kepada C.S. Lewis. C.S. Lewis mengatakan kesombongan atau hidup yang berpusat kepada diri ini merupakan dosa yang sangat mematikan. Mematikan ke dalam dan mematikan keluar, Bapak Ibu sekalian. Pertama, kesombongan ini mematikan ke dalam diri orang yang memelihara kesombongan itu sendiri. Bahwa kesombongan yang engkau pelihara dalam hatimu akan mematikan sukacita yang ada di dalam hidupmu. Seperti Naaman yang tadi kita baca, dia tidak bisa lagi menikmati hidupnya, tidak bisa lagi menikmati seluruh pencapaian yang sudah dimilikinya, hanya gara-gara kesombongan menjadi kecil hati kepada Mordekai. Kedua, mematikan keluar, bahwa kesombongan juga mematikan orang lain. Karena melahirkan kebencian, maka Naaman mau mematikan Mordekai. Dan tadi kita baca bahwa dia tidak hanya, di dalam narasi Ester kita tahu, dia tidak hanya mau membunuh Mordekai, tapi bahkan dia berusaha untuk membunuh seluruh orang Yahudi hanya gara-gara benih kesombongan. Sekarang kita merefleksikan ke dalam diri kita, Bapak Ibu sekalian, di mana benih untuk mematikan orang lain itu ada dalam diri kita waktu kita menyimpan kesombongan. Setidaknya dalam diri saya ketika saya merefleksikan hal ini, menggumulkan hal ini, ditandai dengan begitu ringannya mulut kita untuk mencemooh orang lain. Itu tanda benih kesombongan itu sudah berusaha untuk mematikan orang lain. Berusaha untuk menetapkan orang yang saya tidak sukai, lebih lagi menjadi orang yang saya benci, untuk tutup buku dari hati saya. Alkitab mengatakan, orang yang demikian sudah membunuh orang tersebut karena dia sudah menutup hatinya dari orang yang dibencinya. Ini tanda atau ini identifikasi bahwa kesombongan itu telah membunuh di dalam hati kita. Kedua, kesombongan itu tidak hanya membunuh. Kalau C.S. Lewis mengatakan kesombongan itu membunuh, tapi kalau kita trace lebih dalam lagi, kesombongan itu juga membuat kita menjadi bodoh. Menjadi bodoh. Bodoh di dalam definisi Alkitab bukan bodoh secara knowledge, pengetahuan, tapi Alkitab selalu mengidentifikasikan kebodohan itu dengan kebebalan. Orang sombong menjadi orang yang degil, orang sombong menjadi orang yang bebal. Karena apa? Karena tidak lagi bisa menerima kritikan. Mari kita melihat di dalam gereja, mari kita melihat kepada diri kita, Bapak Ibu sekalian, apa reaksi kita waktu kritikan datang kepada kita. Setidak-tidaknya 3 reaksi orang menerima kritik. Reaksi pertama, defense. Dan ini paling banyak di dalam gerakan kita.
Ketika seseorang sedang mengerjakan sesuatu lalu orang lain mengkritik, loh tapi kan gini, oh bukan, oh enggak itu maksud saya, belum dengar. Hanya gara-gara ideku aku sampaikan lalu orang memaparkan tanggapan atau evaluasi terhadap itu, belum selesai. Oh bukan, oh enggak, langsung tutup, defense. Engkau sudah berhenti belajar. Engkau sudah tidak lagi belajar untuk melihat apa yang Tuhan mau bentuk lagi di dalam hidupmu. Karena defense, oh enggak lah, oh bukanlah, dan seterusnya. Yang kedua, bentuk reaksi orang yang sudah tidak lagi bisa menerima kritikan, mengabaikan. Enggak defense sih, orang ngomong diam sih, tapi setelah itu apa? Masa bodoh, pergi. Seluruh pembelajaran, kebenaran yang diberikan kepada kita, anggap sepi lalu begitu saja. Seolah-olah menjadi seorang pengamat yang diam, seolah-olah menjadi orang yang rendah hati, tidak mengcounter apa yang dikatakan orang lain, tapi setelah itu berbalik dan pergi meninggalkan. Seperti seorang muda yang kaya yang datang kepada Yesus, seperti minta nasihat kepada Tuhan, guru, hal baik apa yang bisa kulakukan. Tapi ketika diajarkan, dia berbalik, dia enggak komentar, dia enggak sangkal, dia tidak mau defense kepada Yesus, tapi dia pergi dengan sedih hati, bebal. Masa bodoh, tidak lagi mau mendengar. Yang ketiga, yang lebih berat lagi, kiranya ini tidak ada di dalam gereja, di dalam diri kita sebagai gereja. Jenis reaksi orang sombong menerima kritikan, menyerang orang yang kritik. Gak usah hal yang serius, hal-hal bercanda segala macam, lalu tiba-tiba si A ngomong menceritakan si B di depan semua orang, tapi dalam tendensi bercanda, langsung si B balas untuk kick si A. Serang. Pokoknya serang. Benih itu sudah tertanam dalam hati kita untuk menjadi orang yang tidak bisa menerima kritik. Membuat kita menjadi orang yang berhenti belajar. Membuat kita menjadi orang yang berhenti bertumbuh sebenarnya. Kesombongan. Ketiga, apa yang menjadi dampaknya? Pertama, kesombongan itu berpusat pada diri, mematikan. Kedua, kesombongan itu membuat kita bodoh. Ketiga, Bapak Ibu sekalian, ketika kita terus membiarkan kesombongan itu berakar dalam hati kita, kesombongan itu menjerat kita dengan amarah, menjerat kita kepada amarah. Kepada orang yang sombong ke atas, orang-orang yang tadi angkuh itu, orang-orang yang superioritas itu, mengaku superioritas itu, maka kesombongan itu mengikatnya. Amarah itu akan ditandai dengan menjadi kasar. Orang-orang yang merasa diri di atas, maka ketika muncul memelihara kesombongan, ada orang-orang yang berusaha mengganggu, dia akan menjadi kasar. Inilah jenis reaksi amarah yang menguasai orang sombong ke atas. Bagaimana dengan orang inferior, orang-orang yang self pity, orang-orang yang sombong ke bawah itu? Amarah akan menguasainya, ditandai dengan menjadi malu dan menutup diri, menjauhkan diri dari komunitas, semakin tersendiri dan tersendiri. Ini adalah kesombongan karena dia merasa diri lebih baik daripada orang lain, menjauhkan diri dari orang lain, tidak merasa perlu dengan komunitas, menyendiri. Amarah sebenarnya yang ada dalam hatinya. Dan tidak sedikit orang-orang yang begini akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Karena apa? Amarah menguasai hatinya. Lalu jenis yang ketiga tadi, yang lari dari Tuhan. Amarah menguasai dirinya dengan cara apa? Dia akan selalu menyalahkan orang lain. Kita tidak kelihatan sombong ke atas, kita tidak menjadi orang yang sepertinya self pity, tapi kita selalu lari dari Tuhan. Maka orang-orang sombong seperti ini, di dalam hatinya selalu menyalahkan orang lain. Dia tidak pernah salah, selalu orang lain yang salah. Ya memang keluarga aku kok yang jauh, ya memang ini kok yang gak ngerti aku, ya memang itu kok yang gak pernah ngerti apa yang kumaksudkan. Selalu orang lain yang salah, saya tidak pernah salah. Dari contoh yang kita lihat tadi, kembali kepada Haman dan kepada orang Farisi. Di dalam jerat kesombongan, Bapak Ibu sekalian, Haman diikat dengan amarah. Haman tidak hanya mau membunuh Mordekai, tapi juga mau membunuh komunitas, tapi tidak berhenti di situ. Apa yang diagendakannya tadi di dalam pasal 5 tadi, dia ingin membuat Mordekai menjadi tontonan publik. Matikan Mordekai satu, matikan semua orang Yahudi, lalu bikin surat keliling ke 127 negara bagian. 1 tahun dari sekarang bunuh semua orang Yahudi pada tanggal yang sama. Bikin teror 1 tahun, gak bisa hidup damai sejahtera, toh akan mati. Dan lebih lagi daripada itu, bikin tiang gantungan untuk Haman. Pada saat orang Yahudi seluruhnya dibunuh nanti, ya Haman khusus, Mordekai khusus digantung di tiang gantungan itu, menjadi tontonan publik. Sebegitu mengerikannya lah jerat amarah itu menguasai hati Haman. Demikian juga dengan orang Farisi, berdoa.
Tapi apa yang terjadi? Di dalam tradisi juga dikatakan kesombongan mereka. Akhirnya orang-orang Farisi itu melakukan doa di persimpang-simpangan jalan. Di dalam kitab Matius itu juga dicatat bagaimana mereka bukan lagi datang kepada Tuhan, tapi show off kepada manusia. Mereka orang-orang saleh. Lalu tidak hanya itu, mereka membandingkan diri dengan orang lain. Hidup yang berpusat kepada diri. Amarah yang berusaha untuk memuaskan diri dan tidak peduli kepada orang lain. Sampai kepada puncaknya ingin mematikan Yesus karena kesombongan. Maka sore ini Bapak Ibu sekalian, saya mau mengajak kita untuk merenungkan lebih dalam lagi di dalam refleksi kita sebagai orang Kristen di dalam kehidupan kita. Satu buku yang ditulis oleh Jerry Bridge, Respectable Sin, dosa-dosa yang dihormati. Dia seorang yang melayani Tuhan di dalam pelayanan navigator di Indonesia, LPMI ya. LPMI. Seorang yang begitu mencintai Tuhan dan mendapat gelar doktor kehormatan dari Westminster. Seorang yang begitu setia sampai akhirnya di usia 80-an meninggal. Apa yang dikatakannya? Dia berusaha untuk mengevaluasi orang-orang muda di dalam seluruh pelayanan. Dia menuliskan buku ini. Bentuk-bentuk kesombongan yang menjerat hati orang percaya. Sekali lagi, bentuk-bentuk kesombongan yang menjerat hati orang percaya. Dia seperti C.S. Lewis tidak membahas pada orang-orang di luar sana, tapi untuk refleksi kepada orang-orang Kristen yang mengaku sudah ditebus di dalam Kristus, tapi terikat kepada kesombongan. 4 bentuk kesombongan yang sering kali mengikat orang-orang percaya. Kesombongan pertama, yaitu kesombongan karena merasa diri benar. Seperti orang Farisi, ini yang dialami orang Farisi, sang pemuka agama, orang yang belajar firman, tapi merasa diri superior dibandingkan orang lain, sehingga terlalu ringan untuk mencela orang lain yang jatuh dalam dosa, terlalu ringan untuk menganggap orang lain lebih rendah daripada dirinya. Nah, kepada diri kita Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita merefleksikan bahwa kesombongan merasa diri benar ini merasuki atau mengikat hati kita, ditandai dengan kita menikmati waktu menceritakan keadaan dosa orang lain yang lebih buruk dari kita. Saya tarik sedikit ya, walaupun gak ada hubungan. Waktu orang nonton drama Korea, wah mulai hari ini pulang bertobat gak nonton lagi. Bukan. Kenapa orang teramat sangat suka dengan drama Korea yang dari menit pertama sampai menit keberapa, katakanlah 1,5 jam, 75%-nya tuh air mata terus, nangis terus. Kok orang suka ya? Karena apa? Something di dalam hati kita secara psikologi, kita menikmati bahwa bukan hanya kita orang yang menderita, ada orang yang lebih menderita dari kita. Ini satu permainan psikologi sebenarnya. Sama di dalam kesombongan Bapak Ibu sekalian. Waktu kita tahu ada orang yang lebih berdosa dari kita, atau ya berdosanya enggak parah-parah amat sih, lalu kita melihatnya, tapi enggak berhenti di situ. Kita menikmati menceritakannya. Melihat satu orang berdosa, menangisi satu orang berdosa itu satu soal. Tapi melihat satu orang berdosa lalu menceritakannya dan menikmati waktu menceritakannya, ini lain soal. Lu tahu nggak sih ini? Wah, gila dia bro. Wah, semangat sekali. Bapak Ibu sekalian, ini ada di dalam diri saya. Menjadi satu pergumulan di hadapan Tuhan untuk mengkoreksi sekali lagi. Kesombongan itu mengikat, kesombongan itu memenjara, kesombongan itu mematikan sukacita, kesombongan itu memberikan kepuasan yang lain, bukan sebuah sukacita karena menikmati Tuhan dan menangisi orang berdosa, tapi menikmati untuk menertawakan orang-orang yang jatuh dalam dosa. Kedua, Jerry Bridge mengatakan kesombongan karena doktrin yang benar. Ini sangat berbahaya, ini sangat halus, tapi ini sangat ironis. Kesombongan karena doktrin yang benar. Memiliki doktrin yang benar itu satu hal yang penuh sukacita. Tapi ketika sukacita ini akhirnya terpeleset kepada kesombongan karena memiliki doktrin yang benar, maka ini suatu bahaya. Apa tandanya kesombongan karena doktrin yang benar? Ditandai dengan apa? Ditandai dengan perasaan dan ditandai dengan kalimat-kalimat yang muncul dalam hati kita. Tidak tentu keluar, tapi dalam hati kita. Orang lain, gereja lain yang memiliki pemahaman doktrin yang berbeda dengan saya, maka orang itu pasti bukan Kristen sejati. Cuman kita. Atau ditandai dengan cara lain, baru belajar langsung berusaha untuk pergi menjadi superhero. Kritik.
Pertama kali saya jatuh cinta kepada gereja Reform, saya pun mengalami hal-hal yang seperti ini Bapak Ibu sekalian. Dan ketika akhirnya saya mulai ditarik dan disadarkan, saya berusaha untuk melihat teman-teman yang lain juga yang baru mencintai Reform. Lalu akhirnya bilang apa, dan saya terkejut. Dulu saya pikir saya orang paling sombong untuk menghina gereja lain yang non-Reform. Tapi ketika saya melihat saudara saya menangisinya karena baru cinta Reform. Semua sistematik teologi habis, bukan hamba Tuhan, awam. Dalam tempo berapa minggu baca berapa buku dan segala macam. Lalu mulai teriak-teriak, perkantas sesat, persekutuan mahasiswa sesat. Saya pikir-pikir nanti dia di sorga ditempeleng Paulus, sesat lu begitu ya. Betapa ironisnya menjadi orang yang sombong karena merasa doktrin benar. Terlalu sulit untuk kita bisa belajar tanda identifikasi lain. Merasa diri punya doktrin yang benar, akhirnya jadi sombong. Identifikasi yang lain, terlalu sulit untuk kita belajar dari seorang yang lebih lemah wawasannya dari kita. Atau dalam bentuk lain, membanding-bandingkan favoritism. Oh, kalau Pak Billy yang khotbah saya dengar, tapi kalau pendeta itu aduh cupulah. Kalau pendeta Ivan yang khotbah saya datang, tapi kalau yang ini cupulah. Kita sudah berhenti belajar karena kita hanya kacamata kuda untuk melihat yang kita sukai. Tapi aspek-aspek lain yang Tuhan mau bentuk kepada kita dengan cara yang lain, kita gak bisa. Satu kali seorang mahasiswa STT datang kepada saya. Ini juga saya alami, makanya saya mengatakan ini kepada dia. Saya setengah mati nih, sudah saya tinggalkan semua lalu saya masuk sekolah teologi. Masuk kelas, dosennya kayak gini. Waktu itu berapa ya? Iya, 2 SKS lagi. Sudah bayar, 1 SKS-nya 200.000 di STT, lalu 2 SKS berarti 400.000. Sudah bayar 400.000, harus bertemu 24 jam dengan dia, harus kerjain tugas-tugasnya lagi. Apa yang saya bisa pelajari? Buang duit, buang waktu. Saya bersyukur saya mendengar kalimat itu karena itu kalimat saya dulu waktu saya menggumam tentang dosen yang sama. Tapi akhirnya di dalam perenungan seorang hamba Tuhan bilang sama saya dan saya akhirnya terdiam karena kalimat ini, dan kalimat ini saya berikan kepada teman saya itu. Bersyukurlah, kamu tidak perlu pergi keluar sana. Kamu hanya cukup bayar 400.000 dan cukup duduk 24 jam. Tuhan melatih hatimu untuk rendah hati. Nggak gampang. Sangat amat sulit. Tapi pride mengikat kita sehingga kita tidak bisa lagi belajar melihat orang yang lebih lemah dari kita. Atau bagaimana kita bereaksi kepada orang-orang yang berdiri, yang dimana seharusnya kita lebih pantas berdiri di situ. Di dalam hati kita mencibir. Inilah tanda orang-orang yang merasa doktrin benar. Kesombongan. Jangan salah mengerti saya Bapak Ibu sekalian. Bukan tidak boleh mengkritik orang. Bukan tidak boleh menyatakan apa yang salah. Bukan untuk mengkompromikan kebenaran atau doktrin yang kita pegang. Bukan itu yang mau saya sampaikan pada sore hari ini. Tapi pertanyaan bagi kita, ketika kita memiliki kebenaran, doktrin yang benar kita pegang dan kita imani. Persoalannya apa? Adalah apakah hal itu yang kita imani itu kita pegang dengan rendah hati? Seolah-olah bukan kebenaran itu yang kita agungkan, tapi kebenaran itu kita pakai untuk meninggikan diri kita. Maka kebenaran itu tidak lagi menjadi kebenaran, tapi kebenaran itu kita peralat untuk kepentingan diri kita. Inilah orang-orang yang diikat oleh kesombongan. Ketiga, Jerry Bridges mengatakan jenis kesombongan yang ketiga yang mengikat orang percaya. Kesombongan karena prestasi. Ditandai dengan apa? Keinginan kita untuk terus dipuji. Menolak pelayanan yang ada di belakang layar, hanya mau pelayanan-pelayanan yang ada panggung, yang di publik. Sehingga yang meremehkan yang tidak kelihatan. Oh, saya tidak mau, ini bukan panggilan saya. Tapi kalau pelayanan di depan, oke. Kalau untuk menjadi liturgis, oke. Pianis, oke. Tapi kalau untuk nanti cuman hitung-hitung tempel berapa orang yang datang, itu enggak panggilan saya. Itu enggak panggilan saya. Maka apa yang terjadi? Kesombongan, merasa diri prestasi di depan dilihat orang. Yang keempat, kesombongan karena jiwa yang independen. Bukankah penebusan membawa kita kepada kebebasan? Independen, kebebasan. Tapi itu pun terjerat kepada kesombongan. Ditandai dengan apa? Ketika kita sudah merasa bebas, akhirnya kita kebablas.
berlawanan atau menjadi orang yang suka melawan otoritas, membangkang, terlalu ringan untuk menolak, memberontak, sikap yang tidak lagi mau diajar. Inilah ikatan-ikatan kesombongan yang mengikat orang-orang percaya. Mari kita merenungkan Bapak Ibu sekalian, aspek-aspek yang seperti apa yang mengikat hati kita sehingga kita menjadi orang yang terjerat, menjadi orang yang sepenuhnya secara pikiran melawan Tuhan. Ini kan kata C.S. Lewis tadi tentang dosa kesombongan. Maka 2 poin terakhir menjadi renungan bagi kita. Yang pertama, apa sebenarnya akar dari kesombongan yang mengikat hati orang percaya? Apa yang menjadi akarnya? 3 hal yang kita boleh renungkan untuk mengevaluasi diri kita. Apa sebenarnya akar dari kesombongan dalam hidup orang percaya? Pertama, yang menjadi problem terbesar, mengapa kita menjadi orang yang terus memelihara kesombongan itu dalam hati kita? Mengapa benih kesombongan itu subur dalam hati kita? Karena problem pertama, kegagalan mengenal diri dengan benar. Jika kita tidak bisa mengidentifikasi siapa saya, apa yang Tuhan sudah berikan kepada saya, apa yang Tuhan panggil dalam hidup saya, kegagalan mengidentifikasi diri dengan benar, akhirnya jatuh kepada kesombongan. Either menjadi angkuh congkak ke atas, either menjadi minder sombong ke bawah, atau menjadi orang yang lari dari Tuhan karena gagal mengenal diri. Tapi kalau ini diteruskan, poin pertama ini Calvin bilang, kenapa kita gagal mengenal diri? Karena kita gagal mengenal Allah dengan benar. Orang-orang yang tidak belajar firman untuk menjadi seorang yang semakin mencintai Tuhan, semakin menemukan kedalaman kebenaran firman untuk semakin mengerti isi hati Tuhan, hanya menjadi pemuasan knowledge, maka dia akan menjadi orang sombong karena berhenti belajar, karena gagal untuk mengenal Allah dengan benar. Calvin mengatakan ini 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Mengenal diri, mengenal Allah, mengenal diri. Di dalam pengenalan Allah semakin mengenal diri dengan benar. Semakin mengenal diri dengan benar berarti semakin mengenal Allah dengan benar. Maka kegagalan kita, mengapa kita terus memelihara kesombongan dalam hati? Karena engkau gagal mengenal dirimu dengan benar. Maka pertanyaan yang sering kali ditanyakan anak-anak justru menjadi pertanyaan filosofis terdalam yang harusnya kita tanyakan kepada diri kita setiap hari. Siapa saya? Tapi pertanyaan itu nggak berhenti di situ Bapak Ibu sekalian. Pertanyaan yang benar adalah sebenarnya siapa saya di hadapan Tuhan? Kedua, apa yang menjadi akar dari kesombongan? Kegagalan mengerti anugerah dengan benar. Berapa banyak orang Kristen hanya mengerti bahwa Yesus menebusku supaya aku mati masuk sorga. Tapi aspek dari keselamatan itu tidak ada urusan dengan hidupku. Maka aku sudah percaya Yesus, aku percaya akan diselamatkan. Tapi urusanku adalah tentang aku, kepentinganku. Urusan Yesus hanya urusan keselamatanku. Bukan ini anugerah. Tapi anugerah adalah suatu pembaharuan yang mengubahkan kita menjadi manusia baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kata 2 Korintus 5 ayat 17. Apa tandanya menjadi manusia baru? Bahwa di dalam Kristus saya didamaikan dengan Allah. Sebuah keberadaan hidup yang diubahkan secara total. Maka ketika kita tidak benar-benar terus semakin dalam mengerti arti anugerah, maka itulah yang akan mengikat, itu yang membuat ikatan dosa kesombongan itu mengikat hati kita. Kegagalan mengerti anugerah dengan benar. Kapan kita terakhir merenungkan lagi arti salib itu? Kapan kita terakhir merenungkan arti darah yang tertumpah itu? Semakin dalam mengertinya, semakin dalam melihatnya, semakin kita sadar bagaimana Tuhan menguduskan kita, membentuk kita, memurnikan kita, mengkoreksi kita. Maka kegagalan mengerti anugerah akan memberikan kita jerat benih kesombongan mengikat hati. Ketiga, bagian dari poin kedua sebenarnya, tapi saya pisahkan sengaja. Apa yang menjadi akar kesombongan? Problem of acceptance, problem penerimaan. Di dalam Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita terputus, kita gagal, hati kita kosong. Maka hati yang kosong ini terus kita berusaha untuk isi. Pencarian penerimaan yang tadinya secara creation kita dicipta untuk diterima oleh Allah sepenuh-penuhnya. Menikmati Allah karena kita didesain untuk menjadi image of God, untuk menikmati Dia di dalam kemuliaannya. Tapi sekarang di dalam dosa kita telah terputus menjadi kosong. Maka kita merasa kosong, maka kita berusaha untuk mencari penerimaan untuk mengisi kekosongan ini. Problem of acceptance.
Tapi persoalannya Bapak Ibu sekalian, dengan apa kekosongan ini bisa diisi? Maka kita berusaha, pertama kita sendiri yang kosong, kita sendiri yang berusaha mengisi kekosongan itu dengan jalan kita yang kosong. Maka makin kosong. Inilah kesombongan sebenarnya, sebuah kekosongan hati yang berusaha diisi dengan kekosongan. Pencarian penerimaan, pencarian pengakuan, pencarian pujian, pencarian titik puncak untuk menjadi orang yang paling tinggi. Sehingga merasa diri satisfy, enough, cukup, puas, tapi nggak pernah puas. Kapan? Karena masih kosong terus. Jadi kapan? Masih kosong terus dan tidak ada habis-habisnya. Problem of acceptance. Pertanyaan renungan bagi kita sebagai penutup. Lalu bagaimana caranya kita lepas dari jerat kesombongan ini, Bapak Ibu sekalian? Bagaimana caranya? Satu pergumulan yang saya juga tanyakan kepada saya untuk terus saya gumulkan dalam hidup saya. Tuhan, bagaimana? Satu ketika baru saja lepas dan bersyukur, Tuhan aku bersyukur ini aku baru lepas dari kesombongan itu. Jangan-jangan aku mengatakan ini pun dengan kesombongan. Terus menjadi satu perjuangan sampai seumur hidup untuk menjadi sebuah kehidupan yang bergantung kepada Tuhan. Maka bagaimana caranya lepas dari kesombongan? Kita sama seperti Haman, kita sama seperti orang Farisi, dan semua orang-orang lain yang di luar sana di dalam problem of acceptance, mencari penerimaan, mencari pengakuan, pujian. Pertanyaannya, Bapak Ibu sekalian, apakah salah kita mencari penerimaan? Nah ini yang salah mendefinisikannya, maka salah mensolusikannya. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian tidak salah untuk mencari pengakuan, tidak salah untuk mencari penerimaan, tidak salah. Tapi menjadi pertanyaan penting bagi kita bukan pencarian penerimaannya, tapi pencariannya kepada siapa. Ketika kita menginginkan semua itu, kita menginginkan penerimaan itu dari siapa? Ini problemnya. Maka dunia, karena tadi hati yang kosong, hati yang sudah kehilangan, terputus dari Allah, ini ingin diisi pencarian penerimaan dari siapa? Maka manusia berusaha untuk mengisi ini dari pengakuan dunia, dari pengakuan manusia. Inilah problemnya, pencarian penerimaan, pencarian pengakuan dari orang lain, dari dunia. Yang sendiri orang lain juga mencari pencarian penerimaan. Yang sendiri dunia juga jatuh dalam dosa. Tidak akan pernah selesai. Tidak pernah selesai. Maka ini masalahnya Bapak Ibu sekalian. Tapi apa yang menjadi jawabannya? Bukankah seharusnya pencarian penerimaan itu kita mencarinya, pencarian perkenanan itu kita mencarinya kepada Tuhan? Kita mencari perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Inilah jawaban sebenarnya. Tapi tetap ini masih problem. Karena apa? Ketika kita berusaha mencari penerimaan Tuhan, perkenanan Tuhan, kita sudah jatuh dalam dosa. Kita nggak bisa menghampiri Allah. Karena di dalam dosa kita rusak. Justru itu, kesombongan hanya bisa dijawab oleh kekristenan. Kesombongan hanya bisa diselesaikan oleh penebusan. Karena problem of acceptance ini menjadi satu hal yang bermasalah. Dan satu-satunya solusinya harus kembali kepada Allah. Tapi kita tidak bisa kembali kepada Allah karena urusan dosa yang membuat kita hancur dan tidak bisa lagi datang kepada Allah. Maka jawabannya Allah yang datang kepada kita. Inilah firman yang datang menjadi manusia itu. Firman Allah berkata, pandanglah kepada Yesus, bahwa di dalam Dia kita telah ditebus. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, tidak ada solusi, tidak ada jalan yang bisa diberikan oleh dunia, diberikan oleh agama untuk menyelesaikan problem dosa. Karena manusia di dalam kekosongannya ingin berusaha mengisi kekosongannya dari hatinya yang kosong, omong kosong. Manusia di dalam kekurangannya untuk mencari penerimaan dari diri yang sendiri mencari penerimaan, omong kosong. Bagaimana manusia bisa mencarinya? Maka kesombongan dalam hati manusia tidak akan bisa diselesaikan selain di dalam Kristus. Itu sebab di dalam Yakobus pasal 4 tadi yang kita baca, sebab Tuhan menentang, atau di dalam terjemahan bahasa Yunaninya, Allah oposisi, menolak orang congkak.
Maka begitu mengerikannya pernyataan ini. Tapi anugerah Allah kepada orang-orang yang rendah hati. Apa artinya? Bahwasanya di dalam Kristus, orang-orang yang mau menundukkan diri kepada Kristus, melalui pengorbanan Kristus, kita mengerti bahwa kita telah diterima oleh Bapa. Lanjut dari Roma pasal 3 ayat 23 tadi. Karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi ayat 24-nya mengatakan, kita telah diterima oleh Bapa sepenuhnya melalui apa yang dikerjakan Kristus bagi kita. Kita dibenarkan. Inilah keindahan penebusan, bahwa kita telah diterima oleh Bapa sepenuhnya, seutuhnya, bukan karena apa yang kita kerjakan. Bahwa kita telah diterima sepenuhnya dalam segala keberadaan kita yang terlalu lemah, bahkan keadaan yang terlalu najis dalam dosa. Diterima sepenuhnya karena apa yang dikerjakan oleh Kristus. Maka Bapak Ibu sekalian, jika kita sadar bahwa Tuhan sudah menerima kita, Bapa Sorgawi itu telah menjadikan kita bukan lagi dolosnya, tapi menjadi anak-anak tebusannya. Apalagi yang kurang? Apalagi yang kurang? Maka inilah jati diri kita sebenarnya. Kalau kita mengenal diri kita atau mengidentifikasi kita dengan benar, kesadaran siapa kita di hadapan Allah melalui penebusan Kristus, tidak ada alasan untuk menjadi orang minder, tidak ada alasan untuk menjadi orang congkak, tapi kesadaran penuh sukacita, bukan karena didefinisi oleh faktor eksternal di luar sana, tapi sukacita yang genuine karena hidup di hadapan Allah, hidup di tangan Allah, dan hidup di dalam dan bagi kemuliaan Allah. Sebuah hidup yang begitu bebas dan telah diterima oleh Allah. Bahkan kitab Roma ayat pasal 8 ayat 30, ayat yang paling sulit saya mengerti menjadi paling mulia. Apa yang dikatakan di situ? Bahwa di dalam Kristus bukan hanya kita diterima oleh Allah, tapi di dalam Kristus kita dipermuliakannya. Barang siapa yang dipilihnya, ditebusnya, dibenarkannya, dan dipermuliakannya. Tidak masuk akal Bapak Ibu sekalian, engkau dan saya, orang-orang bodoh dan sombong dan congkak ini, tapi menjadi orang-orang yang ditebusnya, bukan hanya untuk diterimanya, tapi dipermuliakannya. Sebegitu besarnya apa yang Tuhan sediakan bagi kita di dalam penebusan Kristus. Maka Kristus rela ditelanjangi agar kita beroleh jubah kebenaran itu. Kristus rela menumpahkan darahnya agar kita menjadi orang yang telah tertebus, diterima oleh Bapa sepenuhnya, dan di dalam penebusan itu kita dipermuliakannya. Lalu langkahnya bagaimana? C.S. Lewis katakan, bagaimana kita keluar dari kesombongan ini? Dimulai dari langkah pertama. Sadarilah, akuilah bahwa dirimu sombong, dan pandanglah dan datanglah kepada Kristus di dalam seluruh hidupmu. Ketika engkau terus mengingkari akan hal ini, engkau tidak akan pernah lepas dari hal ini. Belajar rendah hati, itu artinya. Apa maksudnya rendah hati? Sebuah kerelaan untuk terus membuka diri sepenuhnya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, berapa banyak tembok yang engkau bangun di mana Tuhan tidak boleh intervensi? Itulah kesombongan, itulah tanda kita lari dari Tuhan. Itu yang membuat kita menjadi orang yang kerdil dan tidak bisa belajar. Karena kita tidak punya kerendahan hati. Rendah hati bukan manut-manut, bukan tunduk-tunduk. Rendah hati bukan karena kerajinan kita melayani dan segala komunitas gereja kita ikut. Bukan. Tapi kerendahan hati adalah sebuah kerelaan untuk terus-menerus membuka diri sepenuhnya di hadapan Tuhan. Jangan bangun tembok, biarkan Dia mengkoreksi kita dalam segala aspek. Urusan ini aku akan kerjakan Tuhan, tapi urusan ini jangan, pokoknya gak bisa. Aku bisa kerjakan ini, tapi untuk hal ini aku gak bisa berubah. Pada saat kita mengatakan hal itu, berarti kita sudah menjadi Tuhan. Karena hanya Tuhan yang gak bisa berubah. Kita harusnya bisa berubah. Tapi dalam segala ego kita, gak bisa. Maka kita menjadi orang yang sombong. Kita kehilangan rendah hati. Tapi sekali lagi, kerelaan untuk membuka diri sepenuhnya di hadapan Tuhan, inilah jalan untuk kita bisa lepas dari ikatan ini. Menyadari dan terus melihat arti hidup kita semata-mata hanya di dalam anugerah, di dalam Kristus. Itu sebab di dalam Lukas pasal 18 tadi dikatakan, seperti seorang pemungut cukai itu, dia berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul dirinya dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Sebuah kerelaan untuk dibuka di hadapan Tuhan. Maka apa kata Yesus? Orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Karena itu carilah pujian dari Tuhan, Bapak Ibu sekalian, bahwa Tuhan kita yang telah menebus kita itu, Dia berkata kepada kita, hambaku yang setia.
dan dengan merelakan seluruh kehidupan kita di dalam pembentukan dan pimpinannya, dan terus berfokus pada hidup yang menggenapi kehendak-Nya, ini yang membuat kita bersuka dan terus mengalami pembentukan untuk semakin dimurnikan segambar dengan Kristus. Kerelaan untuk terus bertumbuh, kerelaan untuk terus belajar. Disitulah Tuhan memberikan keluasan hati kepada kita. Saya quote kalimat dari Pak Tong. Waktu itu kami hamba-hamba Tuhan kumpul, dia mengeluarkan sebuah kalimat yang bagi saya satu kalimat yang akan saya ukir dalam hati saya. Dia berkata, "Hai hamba-hamba Tuhan, dengar, seluas apa hatimu, seluas itulah engkau akan dipakai Tuhan." Kalau hatimu menjadi kerdil, hatimu tidak engkau rela untuk dibukakan dan dibentangkan di hadapan Tuhan, maka engkau tidak akan bisa dipakai Tuhan dengan luas. Keluasan hati, kerelaan untuk terus dibuka di hadapan Tuhan, itu yang akan membuatmu dipakai Tuhan lebih luas lagi. Seluas apa hatimu, seluas itulah engkau akan dipakai Tuhan. Karena hati yang sempit hanya akan menghancurkan hidupmu, menghancurkan sukacitamu. Demikian juga bukan hanya di dalam diri kita, tapi ingatlah Bapak Ibu sekalian, apa yang baru kita pelajari ini juga berlaku kepada saudara seiman kita. Sebagaimana kita sekarang dibentuk Tuhan untuk keluar dari kesombongan, demikian saudara seiman yang ada di kiri kananmu, partnermu, pasangan hidupmu, teman pelayananmu, mereka pun dalam pergumulan yang sama. Setiap orang sedang dibentuk dan sedang diproses Tuhan. Karena itu jangan buru-buru membenci atau mencemooh dia yang juga berjuang. Mari kita sama-sama dengan rendah hati tertunduk di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Selidiki hati kami ya Tuhan. Adakah kami menjadi orang-orang yang congkak di hadapan-Mu? Ketika kami terus menjadi orang yang sulit untuk menerima orang lain, terus mengejar prestasi bukan untuk kemuliaan Allah, tapi untuk pengakuan dan penerimaan dari orang lain. Dan ketika kami melayani pun untuk menjadi hanya sebagai image untuk dipandang orang lain, atau apapun yang kami pelihara dalam hati kami, kesombongan yang membuat kami sepenuh-penuhnya melawan Tuhan, kami mohon belas kasih-Mu, ampuni kami. Dan kami seringkali tidak sadar dari satu benih kesombongan itu menjadi sebuah perlawanan yang dipakai oleh si iblis untuk melawan kehendak Allah, melawan rencana kekal Allah, sebagaimana Haman dan orang-orang Farisi. Dari satu dosa yang sepertinya remeh dan terlalu sepele, sepertinya dosa yang hidden, bukan perampok, bukan pezinah, bukan pembunuh, tapi dosa yang murni spiritual dalam hati kami. Tapi justru di situ iblis sedang memakai kami untuk mengerjakan perkara-perkara besar melawan Tuhan. Betapa hancurnya hidup kami. Tuhan ampuni kami. Jangan kiranya kami menjadi orang-orang yang bodoh tergelincir kepada hal ini. Jangan kiranya kami menjadi orang-orang yang terus membiarkan diri kami memelihara kesombongan ini dalam hati kami. Tuhan tolong kami. Berbelas kasihlah kepada kami umat-Mu. Beranugerahlah kepada kami hamba-hamba-Mu. Pimpin kami dalam langkah-langkah kami. Murnikan kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang terus mencari perkenan-Mu, mencari penerimaan-Mu, untuk hidup bagi kemuliaan-Mu. Sehingga dalam seluruh hidup kami penuhlah kami dengan sukacita, karena berjalan bersama Engkau dan berjalan untuk kemuliaan-Mu sampai seumur hidup kami. Terpujilah Engkau ya Allah. Kami bersyukur, berterima kasih. Di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.